Singapura terkenal dengan humidity-nya yang gila banget karena emang posisinya yang dekat dengan garis ekuator. Sama lah kayak negara kita. Cuman bedanya tata kota mereka jauh lebih rapih. Dan gua nggak tahu segabut apa sampai mereka bikin air terjun di dalam ruangan. Kayak gini. Dan air terjunnya tuh bukan air terjun kecil gitu, gede banget air terjunnya. Setiap tahun, jalanan di sekitar Marina Bay akan berubah menjadi sirkuit F1 sepanjang 5 km yang berkelok melewati Singapore Flyer, Hotel Fullerton, dan Jembatan Anderson yang umurnya udah seabad. Di video kali ini, gue akan coba kupas tuntas gimana ceritanya jalanan di Singapura di sekitar Marina Bay bisa jadi sirkuit F1 di Behind the Circuit. Di kalender F1, balapan di Singapura itu balapan yang paling menuntut ketahanan fisik. Selain karena cuacanya yang panas dan lembab, tipe sirkuit stop and go juga makin menguras energi pembalap. Karena pembalap dituntut untuk presisi dalam menikung sambil nahan panas di dalam kokpit. Sekali balapan, berat badan pembalap bisa turun dari 3 sampai 4 kg. Hanya dengan kehilangan cairan tubuh, mereka bisa turun berat badannya. Menurut gua, pembalap yang bisa bertahan di sirkuit ini tuh cuma ngandelin endorfin dari adrenalin kali ya. Dan dengan tipe layout yang seperti ini, safety car itu sering banget keluar. Bahkan sampai ada data, top 3 leading di sirkuit ini itu ya safety car. Untuk ubah jalanan umum jadi sirkuit F1 tentu banyak banget infrastruktur yang harus dibangun. Ribuan orang dipekerjakan untuk membangun tribun temporer dan fitur pendukung lainnya. Dan karena ini balapannya malam, pasti perlu banget sistem lighting yang bagus dan konsisten supaya pembalap itu bisa tetap fokus untuk balapan. Asal usul GP Singapura sebenarnya udah ada sejak tahun 1961. Waktu itu namanya Orient GP dan kelasnya itu Formula Libre atau Formula Bebas. Karena waktu itu yang dibalapin di sini tuh nggak cuma mobil F1, tapi ada mobil single seater lain. Bahkan ada motor juga. Baru di tahun 1966 namanya berubah menjadi GP Singapura. Di tahun 1973 balapan ini harus dihentikan karena sirkuitnya yang berbahaya dan bikin traffic di sana chaos karena setiap race weekend jalannya harus ditutup. Balapan di Singapura sempat mati suri selama 30 tahun dan di tahun 2007 Bernie Ecclestone akhirnya membuat kontrak dengan Singapura untuk membuat balapan malam pertama di sejarah F1. Makanya kalau lu lihat pit buildingnya, di sana ada tulisan Home of F1 Night Race karena emang balapan pertama malam di F1 itu ya di Singapura. Dan ini tuh menjadi win-win solution bagi pihak F1 maupun pihak Singapura. Karena waktu itu F1 lagi butuh refreshment dan Singapura juga lagi butuh untuk memamerkan negaranya di dunia internasional. Dan mereka milih untuk berkontrak dengan pihak F1. Konsep lintasan awal dibuat oleh Herman Tilke, yaitu desainer sirkuit F1 paling legend ya. Dia udah terkenal, udah bikin sirkuit Yas Marina, dia juga yang bikin sirkuit Bahrain. Kalau street circuit, dia juga yang bikin sirkuit Baku. Kemudian desainnya itu disempurnakan oleh KBR. Jadi KBR itu sebagai partner teknisnya lah. Jadi mereka yang mengintegrasikan mana aja nih elemen yang permanen, yang temporer, dan juga mereka yang mengadaptasi ya desain Herman Tilke dengan batasan di kota Singapura. Karena memang tantangan street circuit itu kan dia pakai jalanan umum, jadi space-nya terbatas karena nggak boleh ganggu fasilitas umum yang ada juga. Jadi perlu engineering khusus lah, makanya Herman Tilke bekerja sama dengan KBR untuk ngurus-ngurus teknisnya. Panjang lintasan
Marina Bay Street Circuit, yaitu 5 km dengan 19 tikungan dan top speed di 325 km per jam. Mobil-mobil di sirkuit ini akan melintasi bagian-bagian ikonik di Singapura seperti Marina Bay Street. Di sana pembalap bisa gaspol, kemudian akan melewati Anderson Bridge, lanjut lagi ke Fullerton Complex. Nah, di sana itu sektor teknis ya, jadi ada tikungan lambat. Habis itu ketemu Raffles Boulevard, di sana bisa gaspol lagi karena memang tipe sirkuitnya yang stop and go ya. Jadi ada teknisnya dan ada juga buat gaspolnya. Marina Bay Street Circuit mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Perubahan yang paling berkesan itu ada di Singapore Sling Chicane atau turn 10 ya. Di sana ada curb yang sadis banget. Jadi kalau pembalap ngegeleng itu curb, mobilnya bisa terbang. Dan untungnya chicane ini udah dihapus dari tahun 2013 beserta dengan curb sadisnya juga udah dihilangin ya. Kemudian baru-baru ini juga di tahun 2023 sirkuitnya dirubah lagi. Area perubahannya itu ada di sekitar turn 15 dan 16 ya. Jadi tadinya di situ belok, cuman jadi dibikin lurusan supaya balapannya makin seru. Jadi pembalap makin bisa gaspol lagi. Hampir semua infrastruktur di Marina Bay Street Circuit itu sifatnya temporer, kecuali pit buildingnya. Pit buildingnya itu permanen, beda sama Monaco ya. Kalau Monaco dia pit buildingnya juga temporer. Pit building itu sendiri dibangun di tahun 2008 dengan panjang bangunan sekitar 350 meter. Kemudian luas bangunannya itu tadinya dirancang hanya 18.000 meter persegi, tapi ternyata kurang dan diperluas menjadi 23.000 meter persegi. Bangunan ini juga selesai di tahun 2008 pas balapan F1 pertamanya ya di 2008. Untuk biayanya sendiri memakan sebesar 40 juta dolar Singapura pada kurs 2008 tentunya. Mungkin kalau kurs sekarang pastinya udah lebih gede ya. Di tahun 2023 pit buildingnya juga di-upgrade ya. Jadi ada panel surya di atas atapnya sebanyak hampir 1.400-an si panel suryanya, dan panel surya itu bisa menghasilkan 800.000 kilowatt ya. Itu kalau dibandingin kebutuhan rumah tangga itu paling sebulan itu 1.400. Nah ini berarti ya tinggal lu bagi aja gitu. Mungkin bisa sekitar 2 tahun ya buat nyalain rumah kita listrik sebesar itu. Pengerjaan Marina Bay Street Circuit dimulai di bulan Juni ya. Untuk balapannya itu kan di bulan September atau Oktober ya, berarti hamin 3 bulan kurang lebih. Mereka mulai kerja, mulai pasang-pasangin modul tribun, mulai masang-masangin barrier beton sama pagar penghalang debris ya. Kemudian pasang lighting juga tentunya. Dan orang yang dibekerjakan itu ada sekitar 4.000 orang ya, banyak banget karena ngejar waktu juga kan, karena jalan ini kan jalan umum ya, jadi nggak boleh ditutup lama-lama gitu. Dan mayoritas pekerjaannya itu dilakukan di malam hari karena ya biar nggak ngeganggu warga ya tentunya. Dan sekitar hamin 1 minggu balapan, jalan ini baru full ditutup nih. Kalau sebelumnya kan pas masa pembangunan awal dia masih dibuka tutup tuh, jadi kadang ada yang kerja, kadang jalannya dibuka buat umum. Tapi kalau udah hamin 1 minggu itu jalannya full ditutup karena mereka perlu untuk pengaspalan ulang. Karena ini kan jalan umum, jalannya dipakai setiap hari, pasti jalannya ada yang rusak-rusak, jadi harus dilapis ulang ya aspalnya supaya nggak bumpy, terutama di area-area tertentu ya, kayak area yang ada drain covernya, kemudian area-area yang sering traffic di sana. Tentu kan aspalnya juga jadi rusak, jadi perlu dilapis ulang. Bahkan di tahun 2022 itu kan regulasi baru ya, mobil-mobil banyak yang purposing. Jadi secara khusus mereka itu benar-benar ngeratain aspalnya ya.
di bagian-bagian tertentu kayak bagian drain cover, kemudian bagian run off itu benar-benar diaspal ulang, diratain, karena di masa itu mobil tuh purposing parah, jadi aspal tuh benar-benar harus rata gitu. Kita tahu balapan Singapura itu malam hari, jadi sepenuhnya bergantung ke pencahayaan buatan. Jadi lighting itu penting banget, harus didesain sedemikian rupa supaya lightingnya konsisten dan gak bikin silau pembalap. Dan tugas berat ini didelegasikan kepada DZ Engineering, yaitu ahlinya lighting F1. Mereka juga yang ngerjain Yas Marina, mereka juga yang ngerjain. Langkah pertama yang tim lighting kerjakan itu ngecek inventaris di gudang ya. Jadi totalnya itu ada 1.600 pasang lampu LED. Mereka harus ngecek tuh satu-satu ya. Bener nggak nih lampunya masih bagus apa masih nyala. Nanti kalau udah bener, jumlahnya juga udah bener, baru mereka pasang rangka lampu. Rangka lampunya ini tingginya di 10 meter. Nah ini 10 meter ini udah dapat ngitung. Jadi dengan ketinggian 10 meter dari jalan, garis cakrawala itu tidak akan mengganggu visual pembalap. Jadi memang udah dipikirin posisi lampunya tuh nggak bisa ngasal gitu, karena nanti bisa ganggu pembalap. Nanti udah dipasang rangkanya, baru LED-nya yang dipasang gitu. Berat LED-nya sendiri itu 42 kg dan ini dihubungkan dengan kabel sepanjang 220 km. Kemudian LED-nya ini nggak cuma dipasang ya, tentunya harus disetel juga kemiringannya berdasarkan layout sirkuit supaya nanti nggak ngeglare atau nggak bikin pembalap pusing gitu. Jadi jangan sampai ada yang nyorot langsung ke kepala pembalap gitu. Si kemiringannya itu harus disetel-setel. Setiap tikungan tentunya beda ya, karena menyesuaikan dengan view pembalap supaya pembalap juga tetap aman dan nyaman gitu. Pengerjaan lighting itu biasanya selesai di bulan Agustus ya. Jadi sekitar 2 bulan tuh ya lighting ya. Nanti udah selesai dipasang tiang sama lampunya, nanti engineer-nya ngecek tuh, dicek dia jalan. Mana nih yang nggak konsisten, dicek manual tuh. Jadi misalkan ada lighting yang ngedip, yang yang flicker, atau enggak ada yang intensitasnya nggak sama, nggak konsisten. Nah itu dicek nanti sama engineer-nya. Cek satu-satu, oh udah enak nih, nah baru udah oke, baru lanjut ke pengujian yang lain gitu ya. Dengan sistem lighting yang udah canggih banget, tentu ini tidak menjamin bahwa sirkuit ini sirkuit yang aman. Selain karena iklimnya yang ekstrim, tentu layout sirkuitnya juga ekstrim juga ya. Terbukti dengan data tentang safety car ya, bahkan safety car itu dapat top 3 leading di sirkuit ini gitu ya. Ya lu bayangin aja, temperatur sirkuit itu sebenarnya 30 derajat. Cuman karena humidity yang bisa sampai 90% dan pembalap juga kan dia pakai racing suit, jadi total suhu yang harus ditahan pembalap itu sekitar 60 derajat. Jadi ya gimana nggak sering kecelakaan gitu. Di satu sisi pembalap juga harus fokus untuk ngelibas tikungan yang teknikal dan presisi, tapi dia juga harus nahan suhu panas di dalam kokpit. Jadi ya wajar lah pembalap di sini tuh kadang meleng kali ya. Jadi safety car tuh ya sering banget keluar di GP Singapura. Salah satu kecelakaan ikonik ya, atau safety car yang dipanggil itu ketika kecelakaan 3 mobil ya, tahun 2017 ya kalau nggak salah. Di situ ada Sebastian Vettel, ada Max Verstappen, ada Kimi Raikkonen. Itu balapan belum dimulai tuh, mereka udah tabrakan tuh, karena memang tikungan satunya kan sempit dan mungkin mereka lagi pada nafsu apa gimana. Sirkuit juga lagi semi basah ya, karena mereka pakai ban Inter. Jadi ya itulah salah satu kecelakaan yang menurut gua ikonik ya di sirkuit ini. Dan gak semua safety car itu dipanggil karena kecelakaan. Nah, di tahun 2008 ada juga nih skandal Crashgate ya, yang dilakukan oleh tim Renault di bawah kepemimpinan Flavio Briatore ya. Jadi waktu itu Nelson Piquet Jr. sengaja tuh dia nabrakin mobilnya ke pembatas supaya safety car keluar untuk menghadiahkan kemenangan.
bagi Fernando Alonso ya. Ya itu kalau itu bukan race accident ya, itu lebih ke skandal ya. Yang nggak kalah gokil itu ada di tahun 2015. Bisa-bisanya ada orang jalan di tengah balapan ya. Jadi waktu itu balapannya udah mulai, udah lap gue lupa ya lap keberapa. Tiba-tiba ada orang jalan, dan ya mau nggak mau safety car tentu harus keluar karena ini kan bahaya banget ya. Gimana kalau tiba-tiba dia kesabet, apalagi ini kan street circuit ya, run off-nya juga kan dikit, nggak kayak sirkuit konvensional, jadi tentunya ini bahaya banget. Dan gue nggak tahu apa yang ada di pikiran orang itu gitu, bisa-bisanya keluar dia dari tribun terus jalan kaki gitu ya di tengah-tengah balapan, gokil banget. Ya itu dia video pembahasan Marina Bay Street Circuit. Dan by the way gue juga ada vlog jalan-jalan di sana, lu bisa cek di deskripsi dan di link ini. Sirkuit yang menurut gue seru dan penuh drama. Secara layout juga gue seneng, karena kalau di game F1 menurut gue ini sirkuit yang seru ya, street circuit seru selain Baku dan Monaco. So itu aja, thank you sudah menonton, see you in the next video guys, bye bye.